Tambah lagi juga ulamanya juga dipecah. Ya kan, MUI pusat setelah Rakernas, ya kan, MUI pusat ini Rakernas. Mukernas lah, Musyawarah Kerja Nasional, dihadiri oleh seluruh perwakilannya seluruh Indonesia. Sudah jelas menyatakan menolak PSN PIK 2. Muncul pagar laut, dimunculkan, ada tiba-tiba menjadi MUI Banten yang mendukung pelaksanaan PIK 2. Ya kan? Saya ingatkan, apalagi ini Pak, ya jangan ngaku-ngaku ulama. Ulama itu dalam sejarahnya Nabi tidak pernah ada yang bertindak membela orang-orang kaya, nggak ada ceritanya itu. Nabi tidak pernah mencontohkan, apalagi pengusaha jolim, nggak ada. Sahabat-sahabat Nabi orang kaya, pengusaha semua, tapi mereka berusaha mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Islam. Bukan malam ulama dipakai menindas umat Islam, menindas rakyat, menindas nelayan, yang lautnya dicaplok, yang lautnya dipagarin sehingga menyulitkan nelayan kita. Ya terlepas di situ ada orang yang diuntungkan, tapi kan banyak pihak yang dirugikan. Yang dirugikan ini yang harus dibela. Ya kan? Jangan ngaku-ngaku ulama lah. Saya kadang-kadang kesel saya liatin. Ya kan? Aku ulama enggak pernah cari uang, itu enggak ada itu. Itu kalau ada ngaku-ngaku ulama itu ngaku-ngaku ulama aja. Dia sebenarnya bukan ulama, dia bukan kiai aja, bukan. Gelarnya itu gelar kosong, mengada-ngada aja, asal aja, enggak ada begitu contohnya. Yang pernah dicontohkan Nabi maupun ulama-ulama besar kita terdahulu. Ulama-ulama besar Indonesia itu dekat dengan penjara. Seperti Buya Hamka, ya kan, Hasyim Asy'ari, ya kan, Hos Cokro Aminoto, Agus Salim. Itu ulama-ulama benar perjuangan itu. Mereka itu keluar masuk penjara kerjanya. Bukan cari makan dengan si komponi-komponi Belanda. Apalagi jadi marsose-marsose. Jadi centeng-centeng kompeni saat itu. Nggak ada. Nggak merdeka bangsa ini. Kalau ulamanya itu menjilat penjajah, nggak ada ceritanya begitu. Dan Nabi pun tidak pernah mencontohkan itu. Ulama itu dekat dengan rakyat. Ulama itu dekat orang-orang terdekat. Nabi sendiri menyatakan bahwa dia itu dekat dengan orang-orang susah. Nabi kita itu kasih contoh begitu. Jadi kalau ada ulama yang mengaku pengikut Nabi, lantas dia menjilat kepada pengusaha seperti Aguan, Salim, PIK 2, apa saja, itu bukan ulama. Saya pastikan itu bukan ulama. Ngaku-ngaku aja sebagai ulama. Nggak begitu kalau kiai besar. Nabi itu dekat dengan anak yatim, orang-orang susah. Itu Nabi kita, contohnya demikian. Kalau teman-temannya dulu orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan, semuanya hartanya itu diserahkan untuk perjuangan Islam. Banyak, memang teman-temannya Nabi banyak, kaya hampir rata-rata banyak orang kaya juga. Tapi kekayaan mereka itu digunakan untuk berhikmat kepada perjuangan Islam, dan umat Islam membantu membebaskan perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal contohnya. Utsman bin Affan membeli sumur yang dijual oleh Yahudi itu supaya umat Islam gratis ambil air di situ. Ya kan? Itu contoh-contoh daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku atas nama Majelis Ulama MUI gitu kan, terus bela-bela PIK 2, PSN yang jelas-jelas salah melanggar hukum, mencoba mencari pembenaran, menenangkan umat, itu jangan dianggap itu ulama. Bukan, dia bukan ulama, dia bukan kiai. Omong kosong itu gelar kosong yang mereka tanggalkan itu. Gak ada seperti begitu itu. Ya kan? Makanya kenapa itu Islam itu susah ditaklukkan, karena Islam itu hanya takut kepada Allah. Dan kalaupun kamu kaya, kekayaan kamu itu kamu harus gunakan untuk beribadah kepada Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak infak. Bukan kekayaan kamu kau bayar itu para pejabat-pejabat untuk menindas rakyat. Bukan kekayaan itu kau pakai, kau suap itu penegak-penegak hukum untuk membeli hukum. Nggak ada begitu di dalam ajaran Islam.